Jajaran Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku dan penadah pencurian mobil. 1 dari 3 pelaku diketahui terlibat kasus penipuan serta penggelapan mobil sebanyak 10 kali. Unit Tipidek Satreskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap produsen uang palsu pecahan Rp50.000. Polisi juga menyita peralatan produksi dan uang palsu senilai Rp196 juta. Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Jatim melakukan penggeledahan olah TKP selama 7 jam di rumah terduga teroris di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan penggeledahan di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis pagi. Penggeledahan di rumah terduga teroris dilakukan oleh petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dengan dibantu oleh Jibom, Satbrimob, dan tim Labfor Polda Jatim. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, beberapa hari yang lalu Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan di wilayah Batu. Tim Densus 88 kemudian menggeledah sebuah rumah di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung pada Rabu malam. Dalam penggeledahan dan olah TKP ini, Kabid Humas Polda Jatim mengatakan terdapat 3 orang yang diamankan kaitan dengan peristiwa ini. Kombes Pol Dirmanto menyebut rumah yang digunakan terduga teroris ini merupakan rumah kontrakan. Jadi begini rekan-rekan sekalian, semenjak beberapa hari yang lalu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan ya di wilayah Batu ini. Ya kan? Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Ya kan. Kemudian Polda Jatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari Jibom Satbrimob Polda Jatim. Kemudian apakah ada terduga ini sebenarnya masuk kepada jaringan lama atau memang baru? Ya nanti ditunggu ya Mas, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Komandan, terduga sendiri ini biasanya satu rumah atau bagaimana? Ya ditunggu aja Mas ya, ditunggu saja. Pokoknya hari ini kita dari Polda Jawa Timur memberikan backup sepenuhnya terkait dengan proses penyelidikan dugaan teroris di wilayah Batu ini. Ada peledak yang ditemukan oleh... Ya nanti ditunggu aja ya, ditunggu ya. Ditangkapnya di sini atau di mana? Ditunggu saja ya, nanti konstruksi itu kan masuk konstruksi peristiwa ya. Nanti ditunggu, insya Allah nanti akan dirilis lengkap oleh Divisi Humas Mabes Polri. Barang-barang apa saja yang berhasil Ya ditunggu ya. Dan kalau ini rumahnya terduga atau seperti apa? Ini masih sewa ya, jadi informasi sementara yang kami terima ini sewa 2 tahun, sekarang sudah jalan 1,5 tahun. Terduga ini dari mana kemudian asalnya? Ditunggu aja ya, masih diperiksa semua.
Oke? 3 orang ini laki-laki semua atau gimana? Pokoknya ditunggu saja, ya. Ditunggu wis ya. Ditunggu konstruksi peristiwa, konstruksi hukum nanti dari Divisi Humas yang akan menjelaskan secara rinci terkait dengan ini. Terduga masih di sini atau sudah dibawa? Ditunggu aja Mas ya, wis cukup ya. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Jatim Kamis 1 Agustus melakukan penggeledahan dan olah TKP selama 7 jam di rumah terduga teroris di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyampaikan proses penyelidikan dan dugaan tindak pidana teroris dilakukan oleh tim gabungan baik dari Densus 88 maupun Polda Jatim. Di antaranya adalah sterilisasi yang dilakukan oleh tim Jibom serta pencarian dan pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh tim Lab 4. Selain itu, tim Inafis dan penyidik juga melakukan inventarisasi barang bukti yang berhasil ditemukan di TKP, serta pengambilan sidik jari dan sampel DNA guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya di sini ya. Tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ya, ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Sulsel menangkap sebanyak 847 orang selama operasi Pekat Lipu 2024 yang digelar dari tanggal 8 sampai 27 Juli di wilayah hukum Polda Sulsel. Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri menyampaikan kasus kriminal atau penyakit masyarakat yang disasar selama operasi Pekat Lipu 2024 ini menyasar pelaku kriminal seperti penjual miras, penipuan, penganiayaan, pencurian motor, begal narkotika hingga prostitusi online. Selama 20 hari operasi Pekat Lipu 2024 digelar Polda Sulsel dan jajaran, pengungkapan kasus meningkat 167% dibandingkan tahun 2023 lalu, di mana pada tahun 2023 target operasi hanya sebanyak 83 kasus dan non-target operasi 407 kasus. Sementara di tahun 2024 pengungkapan sebanyak 115 kasus target operasi dan non-target operasi 732 kasus. Dengan rincian kasus penjualan miras yang tercatat sebanyak 194 kasus, pencurian biasa 76 kasus, perjudian 45 kasus, premanisme sebanyak 39 kasus, curanmor 17 kasus, curat 20 kasus, dan penganiayaan 39 kasus. Penganiayaan 39 kasus, prostitusi. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Majalengka, Polda Jabar berhasil mengungkap 6 kasus kejahatan selama bulan Juni hingga Juli 2024. Kasus yang berhasil diungkap meliputi kasus curat, curas, curanmor, dan tindak pidana penadahan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 11 tersangka yang terlibat dalam berbagai tindak pidana wilayah hukum Polres Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik antara seluruh anggota Satreskrim. Dengan pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta meningkatkan rasa aman di masyarakat. Di mana identitas tersangka di sini ada 2 tersangka tindak pidana. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku dan penadah pencurian mobil. 1 dari 3 pelaku diketahui terlibat kasus penipuan serta penggelapan mobil sebanyak 10 kali dan telah beraksi di 4 TKP. Jajaran Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku dan penadah pencurian mobil. 3 pelaku yang diamankan diantaranya pelaku utama berinisial R 37 tahun bersama 2 penadah berinisial NH 35 tahun dan S 55 tahun. Kejadian bermula dari laporan warga Desa Karanglo, Kecamatan Kunir yang kehilangan mobil. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan.
Tersangka R diketahui merupakan seorang spesialis kasus pencurian mobil dan diketahui telah terlibat kasus penipuan serta penggelapan mobil sebanyak 10 kali dan telah beraksi di 4 TKP, diantaranya Kelurahan Citro di Wangsan, Labruklor, Klampokaru, Kecamatan Tekung, dan Sukosari, Kecamatan Kunir. R menjalankan aksinya dengan menggunakan kunci kontak palsu. Setelah berhasil mencuri mobil korban, R menjual kepada NH seharga 23 juta. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 mobil. Ada beberapa barang bukti yang sama-sama tadi bisa rekan-rekan lihat. Ada 4 pickup jenis Grand Max. Ini ada di beberapa TKP, ada 4 TKP yang ada di Kabupaten Lumajang. Ada kejadian sendiri yang di Kunir tadi, kemudian di Labruk, kemudian di Citro di Wangsan, kemudian di Klampokaru. Ini yang bisa kami amankan. Dan juga yang saudara tersangka itu juga beberapa kali melakukan tindak penipuan dan penggelapan. Kini para pelaku berikut barang bukti telah diamankan ke Polres Lumajang. Atas perbuatannya, pelaku R dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, sedangkan NH dan S dikenakan pasal 480 KUHP penada. Dari Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, unit Tipidek Satreskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap produsen uang palsu pecahan Rp50.000. Polisi juga menyita peralatan produksi dan uang palsu senilai Rp196 juta. Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Nova Indra Pratama menyampaikan pihaknya berhasil menangkap tersangka berinisial LK dan M yang memproduksi uang palsu pecahan Rp50.000 dengan bahan baku kertas HVS 60 gram. Pengungkapan berawal dari tim unit Tipidek yang menggerebek rumah produksi uang palsu milik LK 55 tahun di Desa Sawo, Kutorejo, Mojokerto. Dari penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa 860 lembar uang palsu yang belum dipotong. Setiap lembar terdiri dari 4 lembar uang palsu pecahan Rp50.000, sehingga totalnya 3.340 lembar uang palsu senilai Rp172 juta. Selain itu 17 cartridge printer, 1 laptop, 1 printer, cat, 1 set alat sablon manual, 2 ponsel, 2 box pita aluminium foil, thinner, pisau cutter, dan gunting. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di rutan Polres Mojokerto. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Pemirsa, pelaku penganiayaan berat yang dilakukan seorang pria karyawan salah satu bank BUMN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada kekasihnya diringkus aparat kepolisian usai berusaha melarikan diri. Pelaku menganiaya korban dengan diikat dan dipukul menggunakan palu di bagian kepala. Saat ini korban masih tak sadarkan diri usai menjalankan operasi di rumah sakit. Beginilah detik-detik penangkapan pria yang juga karyawan salah satu bank milik BUMN berinisial KR usai menganiaya kekasihnya NRA dengan sadis di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas gabungan Polres Polewali Mandar yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumah orang tua pelaku. Tanpa melakukan perlawanan, pelaku kemudian dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian bermula saat pelaku mengajak kekasihnya di rumah kontrakan. Pelaku sempat cekcok dengan korban lantaran meminta uang miliknya senilai Rp40 juta. Pelaku yang kesal kemudian berpura-pura memberikan kejutan kepada korban dengan cara tangan diikat dan mulut serta mata dilakban. Hingga pelaku kemudian memukul korban berkali-kali di bagian kepala menggunakan palu. Beruntung teriakan korban terdengar oleh warga sekitar dan berhasil dilarikan ke rumah sakit. Menurut Kasatreskrim Polres Polewali Mandar AKP M Reza Pranata, motif pelaku menganiaya korban tak lain biaya hidup selama berpacaran yang diminta dikembalikan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Polman.
sedangkan korban masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.